Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafsir Al-Azhar Quran Surah Al-Fatihah ayat 7, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau karunia nikmat atas mereka. Kita telah mendengar berita bahwa terdahulu dari kita Tuhan Allah telah pernah mengaruniakan nikmat-Nya kepada orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus itu. Sebab itu maka kita mohon kepada Tuhan agar kepada kita ditunjukkan pula jalan itu. Telah ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus Tuhan, dan telah ada pula orang-orang yang menjadi syahid, dan telah ada pula orang-orang yang soleh. Semuanya dikaruniai kebahagiaan oleh Tuhan karena menempuh jalan itu. Bekasnya kita rasakan dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu maka kita memohonkan pula lah agar kepada kita diberikan pula petunjuk supaya kita menempuh jalan itu dengan selamat. Inilah yang kita mohonkan dengan isti'anah kepada Tuhan, dengan berpedoman kepada Al-Quran. Kita mohonkan tunjuki kiranya kami mana yang benar, karena yang benar hanya satu, tidak terbilang. Metode atas rencana yang benar di dalam menegakkan akhlak, budi bahasa, pergaulan hidup, filsafat, iqtisad, perekonomian, ijtima' kemasyarakatan, dan siasat politik dan sebagainya. Sebab jalan di atas dunia ini terlalu banyak simpang siurnya. Jangan sampai kita menjadi datuk segala ia, atau sebagai pucuk aru yang mudah dicondongkan angin kemana dia berkisar. Minta ditunjuki jalan tengah yang lurus, yang tidak menghabiskan tenaga dengan percuma, arang habis besi binasa. Kami memohon, pimpin kiranya kami ke jalan itu, jalan bahagia yang pernah ditempuh oleh manusia-manusia yang Engkau cintai dan mencintai Engkau, yang menegakkan jalan terang di dunia ini. Sekali-kali bukanlah kami meminta kulit nikmat, di luar kelihatan menang padahal di batin kami kalah, di luar kelihatan mewah padahal jiwa kering dan gersang, karena tidak pernah disirami oleh air hujan hidayat-Mu. Kami tidak memohonkan yang demikian. Yang kami memohonkan, ya Tuhanku, ialah nikmat yang kekal abadi. Nikmat akan menjadi suluh kami di dalam hidup di dunia ini, dan bekal yang akan kami menghadap Engkau di akhirat, diliputi oleh ridha Engkau. Apabila Allah telah menganugerahkan nikmat ridha-Nya kepada seorang hamba, tercapailah olehnya puncak kebahagiaan jiwa di dalam hidup yang sekarang ini. Permulaan dari ridha Allah itu ialah bila mana telah tumbuh dalam jiwa keinsafan beragama, menjadi Islam yang berarti menyerah diri sukarela kepada Tuhan, dan iman yang berarti kepercayaan yang penuh. Islam dan iman menimbulkan ihsan, itu bekerja terus memperbaiki dan mempertinggi mutu jiwa. Maka timbullah nur di dalam jiwa, cahaya yang memberi sinar kepada kehidupan. Dan cahaya itu jugalah yang akan menyuluhi sampai ke akhirat. Nikmat inilah yang kita mohonkan. Tercapai hendaknya oleh kita kehidupan sebagai nabi-nabi, rasul-rasul, dan syuhada dan solehin itu. Karena kalau nikmat itu telah datang, telah tercapailah oleh kita kekayaan yang sejati. Dengan kekayaan itu kita tidak merasa takut menghadapi hidup dengan segala tanggung jawabnya. Bahkan mereka pun tidak gentar menghadapi maut. Sebab maut hanyalah perkisaran sejenak daripada hidup fana kepada hidup yang khulud. Berapa banyak orang yang mati menjadi korban karena menegakkan imannya kepada Tuhan, namun jejak kebenaran yang mereka tinggalkan dipusakai oleh anak cucu. Bukan jalan mereka yang dimurkai atasnya. Siapakah yang dimurkai Tuhan? Ialah orang yang telah diberi kepadanya petunjuk, telah diutus kepadanya rasul-rasul,
Telah diturunkan kepadanya kitab-kitab wahyu, namun dia masih saja memperturutkan hawa nafsu. Telah ditegur berkali-kali, namun teguran itu tidak juga diperdulikannya. Dia merasa lebih pintar daripada Allah. Rasul-rasul dicemoohkannya, petunjuk Tuhan diletakkannya ke samping, perdayaan syaitan diperturutkannya. Dalam hikayat lama ada disebutkan bahwa pada suatu hari seorang pejabat besar kerajaan datang menghadap raja bersama-sama dengan pejabat besar-besar yang lain. Setelah masuk ke dalam majelis raja, maka baginda menunjukkan wajah yang girang dan tersenyum simpul melihat tiap-tiap pejabat besar itu. Tetapi kepada seorang baginda yang tidak melihat, entah karena lupa, entah karena sibuk, maka sangatlah duka cita hati pejabat besar seorang itu. Apakah baginda murka kepadanya, ataukah baginda tidak senang lagi? Maka setelah bubar majelis itu, dia pun kembali pulang ke rumahnya dengan hati sedih. Lalu diminumnya racun setelah menulis sepucuk surat yang diwasiatkannya supaya disampaikan kepada baginda. Di situ dia tuliskan, oleh karena Sri Paduka tidak berkenan lagi kepada Patik, telah Patik ambil keputusan menghabisi hidup Patik, karena tidak ada harga hidup lagi kalau Sri Paduka tidak senang lagi melihat Patik. Begitulah perasaan orang yang berkhidmat kepada raja apabila dia merasa bahwa rajanya tidak senang lagi kepadanya. Maka betapalah perasaan kita, wahai insan yang ghafil, kalau Tuhan Allah yang murka kepada kita. Kita pun akan dihadirkan juga ke hadapan Tuhan bersama orang yang lain. Tetapi kalau Tuhan murka kepada kita, akan betapalah sikap kita. Dan Tuhan pun bersabda, memang ada orang yang tidak akan dilawan bercakap oleh Tuhan pada waktu itu karena murkanya. Sebagaimana tersebut di dalam surat 3 Ali Imran ayat 77 tentang orang yang memperjualbelikan janji Allah dan mempermudah-mudah sumpah karena mengharapkan harga yang sedikit. Padahal walaupun mendapatkan tukaran harga sebesar bumi dan langit, masih amat sedikit juga karena ada yang akan dibawa ke akhirat. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Itulah orang yang tidak ada bagian untuk mereka di akhirat, dan tidaklah Allah akan bercakap dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka di hari kiamat, dan Dia akan membersihkan mereka, dan tidaklah Dia akan membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ali Imran 77. Dan seperti itu pula tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 179. Tidak diajak bercakap oleh Tuhan, tidak dipandang oleh Tuhan, seakan-akan Tuhan dalam bahasa umum membuang muka apabila berhadapan dengan Dia. Begitulah nasib orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai ialah yang sengaja keluar dari jalan yang benar karena memperturutkan hawa nafsu, padahal dia sudah tahu. Orang yang telah sampai kepadanya kebenaran agama lalu ditolak dan ditentangnya, dia lebih berpegang kepada pusaka nenek moyang walaupun dia telah tahu bahwa itu tidak berat. Maka siksaan azablah yang akan dideritanya. Dan bukan jalan mereka yang sesat. Ujung ayat 7 Al-Fatihah. Adapun orang yang sesat ialah orang yang berani-berani saja membuat jalan sendiri di luar yang digariskan Tuhan, tidak mengenal kebenaran atau tidak dikenalnya menurut maksud yang sebenarnya. Sebagaimana telah kita kenal pada keterangan-keterangan di atas tentang kepercayaan akan adanya Tuhan, sampai orang-orang Arab mengkhususkan nama Allah buat Tuhan yang Maha Esa. Di sini telah kita maklumi bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu telah ada dalam lubuk jiwa manusia. Tetapi kepercayaan tentang adanya Allah itu belumlah menjadi jaminan bahwa orang itu tidak akan sesat lagi. Di Eropa pernah timbul suatu gerakan bernama deisme dengan dasar penyelidikan akal murni.
Mereka mengakui bahwa Tuhan itu memang ada, tetapi mereka tidak mau percaya akan adanya Rasul atau wahyu atau hari akhirat. Kata mereka, dengan kepercayaan akan adanya Allah itu saja sudah cukup. Agama tidak perlu lagi.